Selamat sore Pak Hendri dan Bu Yogi. Selamat sore Pak Suke. Ya, di mana sesuai dengan janji saya akan mengamati atau mengobservasi Pak Hendri sebagai coach dan Bu Yogi sebagai coachnya, yang dimana sebagai coach ada yang saya konfirmasi lagi ke Pak Hendri, ada 3 kompetensi yang harus dilakukan untuk menjadi coach. Yang pertama adalah present, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dan menyimak dengan baik, kemudian selanjutnya pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk Pak Hendri sebagai coach, yang mana Pak Hendri ingin Pak Hendri kembangkan? Saya rencana akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak Suke, karena dalam kehadiran penuh mengharuskan gestur menyimak secara seksama, mengantusiasme tinggi, dan yang paling penting itu adalah menghindari labeling Pak Suke, karena pada saya sebagai guru PJOK itu sering banget melakukan label terhadap peserta didik saya Pak Suke. Baik Pak Hendri, berarti Pak Hendri dari 3 kompetensi itu, berarti Pak Hendri untuk mengembangkan kompetensi yang Pak Hendri pilih adalah present, kesadaran penuh, yang dimana Pak Hendri bilang tadi bahwa agar tidak, sebagai coach itu agar tidak melabeli, tidak mengasumsi, dan tidak mengantusiasme. Ya, dimana Pak Hendri sebagai coach harus melakukan kesadaran penuh. Ya, saya konfirmasi lagi ya kepada Pak Hendri bahwa untuk kompetensi present kesadaran penuhnya akan menjadi rubrik penilaian Pak Hendri. Yang pertama, Pak Hendri menunjukkan antusiasme, kemudian gestur perlu diperhatikan agar tetap dalam kesadaran penuh, kemudian fokus pada masalah tidak melebar kemana-mana. Yang dimana sebenarnya Pak Hendri ada 2 kompetensi lagi yang Pak Hendri harus bisa kembangkan nantinya, yaitu mendengarkan dan menyimak dengan baik, yang dimana Pak Hendri bisa menganggukkan kepala dan bilang iya, kemudian pertanyaan yang berbobot, dimana Pak Hendri memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan permasalahan ya, kepada coachingnya agar tidak kemana-mana. Begitu Pak Hendri ya. Saya persilahkan Pak Hendri dan Bu Yogi melakukan coaching. Pak Hendri? Ya Bu Yogi. Baik, begini deh Pak, hari ini saya akan jadi bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi Pak. Silakan Bu Yogi. Bu Yogi mau ceritakan saja. Oke, begini Pak, beberapa minggu terakhir saya tidak fokus mengajar di suatu kelas. Ini disebabkan oleh 1 orang siswa yang susah sekali dibina, sehingga saya kehabisan tenaga hanya digunakan untuk marah-marah, dan untuk pembelajaran selanjutnya saya mulai tidak konsentrasi, begitu Pak. Oh begitu, berarti Bu Yogi sedang merasa tidak nyaman pada saat mengajar di sekolah karena ada salah satu siswa yang susah dibina. Benar Pak. Oke deh Bu Yogi, kita punya waktu singkat nih. Kira-kira di akhir sesi diskusi, apa yang ingin Ibu Yogi dapatkan dari diskusi ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini Pak. Jadi saya harapannya si anak ini dapat merubah sikap. Nah, kalau boleh tahu, perilaku apa sih yang anak tersebut lakukan Bu Yogi? Begini Pak, si anak ini seringkali itu mengganggu temannya. Kemudian dia sering juga menyembunyikan alat-alat tulis yang milik temannya. Dia juga sering bersorak-sorak yang nggak jelas Pak, dengan suara yang keras, begitu. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Yogi, kelas yang nyaman versi Bu Yogi itu seperti apa sih? Kalau menurut saya versi kelas yang nyaman ya itu Pak, siswanya tertib, kemudian menjaga kondusif pembelajaran, tidak mengganggu teman, dan juga patuh terhadap guru, begitu. Nah, menurut Bu Yogi, untuk mewujudkan kelas yang tertib tersebut, upaya apa yang akan Ibu Yogi lakukan? Ya tentunya saling sepakat Pak ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kondusifnya proses pembelajaran di kelas, begitu. Nah, terus upaya yang Ibu Yogi sudah lakukan itu apa Bu Yogi? Sebelumnya sebenarnya saya sudah melakukan mengajak anak-anak untuk melakukan kesepakatan kelas Pak. Saya juga sudah menghimbau agar kesepakatan yang sudah dibuat bersama itu diyakini. Saya juga sudah memberikan penjelasan bahwa jika kesepakatan ini dilanggar konsekuensinya apa. Bahkan sudah pernah memberikan ancaman sih Pak.
Berarti Bu Yogi sudah melakukan upaya-upaya. Terus bagaimana Bu Yogi? Apakah berhasil? Di awal berhasil Pak, namun selang beberapa hari si anak ini akan kembali membuat ulah begitu. Kira-kira ada nggak yang Ibu Yogi ingin minta dukungan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebenarnya sih saya mulai memikirkan akan melaporkan kondisi anak ini kepada wali kelas dan berkoordinasi dengan BK Pak begitu. Karena biar cepatlah permasalahan ini selesai. Berarti Ibu Yogi akan melakukan upaya yang pertama itu menghubungi wali kelas, yang kedua berkoordinasi dengan guru BK untuk melakukan konseling. Nah, kira-kira apalagi yang ingin Ibu Yogi lakukan untuk membina siswa tersebut? Karena kan di harapan awal saya tuh anak ini ada perubahan sikap. Jadi saya akan berkoordinasi dengan BK rencananya apakah mungkin perlu mengadakan pemanggilan orang tua dari anak tersebut agar diketahui bersama oleh orang tuanya bagaimana si anak ini di sekolah sikapnya begitu. Baik Bu Yogi, itu rencananya sudah sangat bagus. Kira-kira dari 3 upaya tersebut, yang mana yang akan Ibu Yogi lakukan dalam waktu dekat? Sepertinya saya akan menghubungi wali kelas lebih dahulu Pak, baru berkoordinasi dengan BK. Baik Bu Yogi, kapan nih Bu Yogi akan berkoordinasi dengan wali kelas? Rencananya besok sih Pak, karena ini biar cepat selesai. Saya takutnya sikap anak ini akan mempengaruhi sikap anak-anak yang lain gitu. Baik Bu Yogi, sudah sangat bagus ya. Bu Yogi sudah menemukan solusinya. Nah, kita ini udah berada di akhir sesi Bu Yogi. Kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kali ini? Setelah berbincang dengan Pak Henry, saya jadi lega Pak. Saya jadi punya gambaran yang jelas tindak lanjut untuk yang saya lakukan besok itu seperti apa gitu. Oke, baik Bu Yogi, semangat ya Bu Yogi ya. Nanti upaya-upaya yang telah dilakukan, tolong info ke saya Bu ya, bagaimana hasilnya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak Henry. Oke, baik Bu Yogi, terima kasih Bu Yogi. Baik, seru sekali tadi coachingnya Pak Henry. Ya, sekarang sebelum saya mau observasi Pak Henry lagi, saya mohon izin kepada Bu Yogi ya untuk melanjutkan observasi kepada Pak Henry. Pak Henry, gimana perasaan waktu saat mengcoaching Bu Yogi? Perasaan saya Pak Suke senang banget karena bisa membantu orang lain dan sudah melaksanakan alur kita Pak Suke. Sudah sesuai dengan alur kita yang sudah Bapak berikan. Ya, terlihat dari Bapak memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kesadaran penuh itu yang Bapak Henry ingin lakukan itu sudah sesuai. Nah, di mana yang kompetensi yang Pak Henry pilih adalah present kesadaran penuh, yang mengkhusus apa Pak Henry ingin kembangkan lagi? Nah, saya tadi sudah menerapkan gestur, menyimak seksama, antusiasme tinggi, dan mengimplikasikan kehadiran secara penuh. Jadi saya sangat puas Pak Suke sudah bisa meng-coach. Oh ya, saya lihat sih, saya rasa juga sama dengan saya. Pak Henry sudah bisa memberikan menjadi coach yang sesuai dengan 3 kompetensi itu, yang dimana yang Pak Henry rasakan tentunya kompetensi yang Pak Henry inginkan itu adalah present kesadaran penuh. Tentunya Pak Henry harus mengembangkan 3 kompetensi itu. Ada kompetensi mendengarkan dan menyimak dengan baik, sudah terlihat sih sudah dengan secara tidak langsung, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu Pak Henry. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai di sini cukup sekian dan terima kasih. Sukses Pak Suke.